talabil maghfirah, yaitu di antara sifat orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat kelak adalah mereka orang-orang yang mencari pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Al-insan bidhulmati wajhihi yaqtarifu ad-dunuba wal ma'asi bil-laili wan nahar. Manusia dengan kelemahannya, kezalimannya dan kejahilannya, mereka berbuat dosa di siang dan malam hari. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang manusia ketika menyebutkan tentang beban amanah. Allah katakan, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa'abaina an yahmilnaha fa'ashfaqna minha wa hamalnaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah tawarkan amanat ini kepada langit dan bumi dan gunung. Fa'abaina, mereka enggan untuk memikul amanah. An yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Akan tetapi manusia itu mengajukan diri mereka untuk memikul beban amanah ini. Innahu kana zaluman jahula. Bahwasanya di antara sifat dasar manusia, mereka itu zaluman, banyak berbuat kezaliman, wa jahula, banyak berbuat kebodohan. Kemudian Nabi SAW di dalam hadis yang lainnya, sebagaimana diriwayatkan dengan sanad yang hasan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Nabi mengatakan, kullu ibni Adam khata', setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah, kecil ataupun besar. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, sebaik-baik manusia yang berbuat salah itu adalah mereka yang kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa taala, bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat Al-Qur'an dipenuhi dengan sifat Allah Al-Ghaffar, Allah yang Maha Pengampun, dan Allah Subhanahu wa taala menawarkan ampunannya ini kepada hamba-Nya. Allah menawarkan ampunannya kepada hamba-Nya agar mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah menyebutkan, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Allah mengatakan apa? Sesungguhnya aku akan ampuni hamba. Siapa mereka? Liman taba, apabila mereka mau bertobat kepada Allah. Wa amana wa amila salihan, kemudian mereka beriman dan beramal saleh. Tsumma ihtada, kemudian mereka mencari petunjuk Allah Subhanahu. Kemudian di ayat yang lain dalam surat Al-Hijr, Allah mengatakan, nabbi' ibadi, ceritakanlah kepada hamba. Allah perintahkan kepada nabinya agar menyampaikan kepada setiap hambanya, anni anal ghafurur rahim, bahwasanya aku ini zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, bukan menunggu hambanya yang mencari, tapi Allah yang menyampaikan, aku ini Maha Pengampun. Di ayat yang lain disifati Allah itu ghafirud dzambi wa qabilit taubi. Dalam surat Ghafir dikatakan Allah itu ghafirud dzambi, mengampuni dosa-dosa hambanya, wa qabilit taubi, dan menerima tobat setiap hamba. Kemudian dalam surat Az-Zumar lebih lagi Allah mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil setiap hambanya, ya ibadi, wahai hamba-hamba alladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka ini melampaui batas terhadap diri mereka. Yakni apa? Berbuat dosa, berbuat aniaya, berbuat kezaliman. Apa yang ingin disampaikan Allah kepada hambanya? La taqnatu min rahmatillah.
Janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa Allah sampaikan hal ini? Karena orang yang berbuat dosa, diri mereka menganggap dirinya kotor. Yang kedua, mereka menganggap bahwasannya dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mereka berpikir apa tidak ada celah bagi mereka untuk datang kepada Allah. Maka Allah perintahkan kepada nabinya, panggil mereka yang melampaui batas. Supaya apa? Tidak kebablasan jauh. Kalau sudah nanti mereka merasa jauh dan dikatakan mereka jauh, mereka sudah pikir tidak ada jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pada ayat ini Allah mengatakan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan ampuni dosa kalian semuanya. Semua. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha. Fannasu yatlabuna bil-laili wan-nahar. Wallahu azza wa jalla yaghfiru liman taba wastaghfara. Qala ta'ala, bahwasanya manusia itu berbuat dosa di siang dan malam hari, dan Allah datang kepada mereka dengan pengampunan. Bagi siapa saja yang minta ampun dan bertobat kepada Allah. Allah katakan dalam surat Ar-Ra'd, wa inna rabbaka ladzu maghfiratin lin-nasi ala dzulmihim. Coba kita lihat ayat yang indah ini. Dan sesungguhnya Tuhan kalian Allah Azza wa Jalla ladzu maghfiratin, ia memiliki ampunan lin-nasi, untuk setiap manusia, ala dzulmihim, terhadap setiap kezaliman mereka. Wa inna rabbaka lasyadidul iqab, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala teramat pedih siksanya. Artinya apa? Supaya kalian tidak mendapatkan azab dari Allah, cepat kembali kepada Allah, cepat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada setiap hambanya, ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Engkau berbuat dosa silih berganti siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku akan ampuni dosa kalian semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, mintalah ampun kepadaku, kata Allah, aku akan ampuni dosa kalian. Mintalah ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dosa kalian. Fasu'ada idza tarafu dhanban aw ma'siyatan faru ila Allah bitawbah wan nasuh yatlubuna al-maghfirah minhu. Seorang yang berbahagia dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat, ia ketika berbuat dosa dan maksiat, ia akan lari. Ketika ia berbuat dosa, dia tahu dia telah berbuat dosa, dia telah berbuat maksiat, dia tidak berhenti, dia lari kepada Allah Subhanahu dengan bertobat, dengan tobat yang sebenar-benarnya, mengharapkan ampunan dari Allah. Li'annahu subhanahu huwa wahdahu alladhi yaghfiru dzunub. Karena hamba ini tahu bahwasanya yang bisa mengampuni dosanya cuma Allah. Tidak ada yang lain. Yang bisa menghapus dosanya, catatan amal dosanya ini cuma Allah. Tidak ada yang lain. Maka Allah sebutkan dalam surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi kami persiapkan bagi mereka yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di antara ciri orang yang bertakwa, mereka senantiasa berinfak dalam keadaan lapang ataupun sempit, dalam keadaan luas ataupun dalam keadaan terbatas. Wal kadhimina al ghaidha, dan mereka orang yang mampu menahan marahnya. Wal 'afina 'anil nas, mereka orang-orang yang memberi maaf kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu mencintai, menyukai hamba-hambanya yang berbuat muhsin, yang berbuat baik.
walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dilanjutkan dengan ayat ini, dan apabila mereka berbuat kejahatan atau kekejian atau berbuat aniaya terhadap diri mereka, dzakarullah, mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, mereka kemudian minta ampun kepada Allah atas dosa yang telah mereka perbuat. Wa man yaghfiru dzunuba illallah, siapa yang memberikan ampunan ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang memberikan ampunan kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'al wa hum ya'lamun, dan mereka tidaklah yusir, terus menerus dalam perbuatan jelek, dalam perbuatan zalim, dalam perbuatan dosanya, wa hum ya'lamun, sedangkan mereka tahu bahwasanya apa yang mereka kerjakan adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Wa min asbabi maghfirati dzunubi allati ya'khudhu biha as-su'ada, di antara sebab ampunan dari dosa yang telah mereka kerjakan dari orang-orang yang berbahagia ini, yang pertama yaitu doa. Yang pertama doa. Yang kedua istighfar. Minta ampun kepada Allah. Yang ketiga tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Tiga perkara ini yang akan menjadi sebab diampuninya dosa seorang hamba. Allah menyebutkan dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, ya ibni Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubad. Kata Allah, wahai manusia, selama engkau berdoa kepadaku dan engkau berharap kepadaku, aku akan ampuni dosa kalian. Dengan apa yang kalian terjadi padanya, wala ubali, dan aku tidak peduli, aku akan ampuni dosa. Yang pertama. Yang kedua, ya ibni Adam, lau balaghta dzunubaka ana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai manusia, jikalau seandainya dosamu itu memenuhi langit, kemudian engkau datang kepadaku minta ampun, maka aku akan ampuni dosamu dan aku tidak peduli, walaupun dosamu itu memenuhi langit. Dan yang ketiga, ya ibni Adam, wahai manusia, lau ataitani biqurabil ardi khataya, jikalau engkau datang kepadaku membawa dosa yang memenuhi bumi, tsumma laqitani la tusyrik bi syai'an, kemudian engkau datang kepadaku dan tidak pernah berbuat syirik kepadaku terhadap segala sesuatunya, la ataituka biqurabiha maghfirah, aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan. Artinya di sini tidak berbuat syirik kepadaku, artinya sampai dia meninggal dia telah minta ampun kalaupun dia pernah berbuat syirik. Artinya tidak meninggalkan dosa syirik itu melekat pada diri. Maka kata Allah, aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan. Fadu'a'u sababun min asbabil maghfirah, maka doa ini salah satu sebab di antara sebab turunnya ampunan Allah Subhanahu. Makanya Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka Allah mengatakan kepada kita semuanya, berdoalah kalian kepadaku, aku akan ijabah doa kalian, aku akan kabulkan doa kalian. Ini janjinya Allah Subhanahu. Fal-mudlim wal-'asi idza taba min ma'siyatihi da'a Allah azza wa jalla an yaghfira lahu, ghafara Allah lahu. Maka seorang yang berbuat dosa dan maksiat, kalau mereka bertobat kepada Allah dari maksiat yang telah mereka kerjakan dan mereka minta kepada Allah agar diampuni dosanya, maka Allah akan ampuni dosa. Allah akan ampuni dosa. Kemudian dicontohkan di sini doa yang dipanjatkan oleh utusan-utusan Allah ketika mereka berdosa. Di antaranya Adam alaihissalam.
lamma ashab, ketika ia berbuat maksiat, taba ilallahi wa da'ahu an yaghfira lahu faghafara lahu wa taba alaihi. Ketika Adam berbuat dosa, dia minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka Allah ampuni dosanya dan Allah terima tobat. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan ingatlah ketika Adam dan istrinya berkata, mereka berdua kepada Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah berbuat kezaliman. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak ampuni dosa kami, wa tarhamna, engkau tidak kasihani kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan termasuk orang yang merugi sampai akhir zaman nanti. Ini doanya Adam alaihissalam dan Allah menerima tobatnya Adam alaihissalam. Demikian pula Musa alaihissalam ketika memukul seorang Kipti yang bermusuhan dengan kabilahnya dengan sekali pukulan dan mati orang itu. Fawakazahu Musa faqadha alaihi. Dan ingatlah ketika Musa menghantam orang itu yang bermusuhan dengan kaum, faqadha alaihi, mati orang itu dipukul. Qala hadza min amali syaitan, ini adalah dari perbuatan syaitan, innahu aduwwun mudillun mubin, sesungguhnya syaitan itu musuhmu, mudillun, akan menyesatkanmu dengan kesesatan yang nyata. Qala, maka Musa berkata kepada Allah, Rabbi inni zalamtu nafsi, ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri. Faghfirli faghfara lahu, maka ampunilah aku, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni Musa. Innahu wal ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu azza wa jalla allamana fi kitabihi an natlubal maghfirah minhu wahdahu subhanahu bidu'a. Allah mengajarkan kepada kita semua, kalau kita punya dosa, kita datang kepada Allah. Hanya datang kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Makanya kita diperintahkan setiap sholat yang kita berdiri dengannya, Allah perintahkan kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak kepada yang lain, hanya kepadamu ya Allah kita beribadah. Termasuk di dalamnya apa? Berdoa. Hanya kepadamu ya Allah kita berdoa. Karena Nabi mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Hanya kepadamu ya Allah kita beribadah, berdoa. Maka disebutkan dalam surat Al-Imran, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa'amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atana wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amila 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Ketika seorang hamba berdoa kepada Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, innana sami'na munadiyan yunadi, kami telah mendengar penyeru-penyerumu telah memanggil kami lil iman, agar kita beriman kepadamu. An aminu bi rabbikum fa, agar kita semua beriman kepada Allah dan kami menuruti perintah mereka. Rabbana, wahai Tuhan kami, faghfir lana dhunubana, maka ampunilah dosa kami, wa kaffir 'anna sayyi'atana, dan leburkan dosa-dosa kami, wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkan kami bersama orang-orang yang baik. Rabbana wa atina ma wa'adtana, ya Allah, penuhilah apa yang telah Engkau janjikan kepada kami, ala rusulik, di atas dakwah Tuhan, di atas dakwah utusan, wala tukhzina yaumal qiyamah, dan janganlah Engkau menghinakan kami pada hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad, Engkau adalah zat yang tidak pernah menyelisihi janji. Fastajaba lahum rabbuhum,
maka Allah menerima doa mereka. Anni la udhi'u amala amilin, kami sesungguhnya tidak akan menyia-nyiakan setiap manusia beramal dengan satu amal perbuatan minkum di antara kalian, min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun wanita, ba'dukum min ba'd, sebagian di atas sebagian yang lain. Maka di antara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, terkenal dengan nama Sayyidul Istighfar, Sayyidul Istighfar atau pemburunya istighfar, Nabi mengatakan, Allahumma anta, ya Allah, engkau Rabbi la ilaha illa anta, engkau adalah zat yang kami beribadah kepadamu, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Khalaqtani wa ana abduka, engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku berada di dalam perjanjianmu dan juga berada di dalam lindunganmu, mastata'tu, apa yang kami mampu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang aku perbuat. Abu laka bi ni'matika alaihi, aku mengakui setiap nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa abu bidzambi, dan aku mengakui dosa yang telah aku perbuat. Faghfirli, maka ampunilah dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak akan ada yang mengampuni dosaku kecuali Engkau. Tidak akan ada yang mengampuni dosaku kecuali Engkau. Wa alima Nabi SAW ashabahu an yatlubul maghfirah minallahi wahda bidu'a. Dan Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya untuk mencari atau meminta ampunan hanya kepada Allah. Fahadha Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan di antara mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dia memiliki satu doa yang dia panjatkan ketika sholat, yaitu sebelum salam. Apa doanya? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Abu Bakar Siddiq. Ya Allah, sesungguhnya aku berbuat kezaliman kepada diriku, zulman katsira, dengan kezaliman yang banyak. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak akan ada yang bisa mengampuni dosa yang aku perbuat kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indi, maka ampunilah dosaku dengan pengampunan di sisimu. Warhamni, dan kasihanilah aku, karena ampunan Allah adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa min asbabil maghfirah al-istighfar, dan di antara sebab ampunan Allah ketika seorang minta ampun. Maka sebagaimana doa yang tadi dipanjatkan, yang diajarkan Nabi, ya ibni Adam law balagta dhunubaka ana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak manusia, kalau engkau dosamu sudah memenuhi langit, kemudian engkau minta ampun kepadaku, aku akan ampun. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lainnya dikatakan lau akhta'tum hatta tamla'a khatayakum ma bainas samawati ma bainas samai wal ardh. Jikalau kalian berdosa dan dosa kalian itu memenuhi antara langit dan bumi, bayangkan antara langit dan bumi berapa jaraknya. Tsumma astaghfartumullah azza wa jalla la ghafara lakum. Kemudian kalian minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni. Kaifa la wallahu azza wa jalla yaqulu fi kitab. Bagaimana Allah tidak ampuni sedangkan Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa, wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahim. Barang siapa yang beramal jelek atau berbuat kezaliman kepada dirinya, kemudian dia minta ampun kepada Allah, maka dia akan mendapati Allah mengampuni dosa. Allah mengampuni dosa. Ini janjinya Allah, dan Allah tidak sama sekali menyelisih janji. Kemudian Allah sebutkan dalam surat Al-Imran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim
wa man yaghfiru dzunuba illa Allah. Dan apabila mereka berbuat kekejian atau kezaliman terhadap diri mereka, kemudian mereka mengingat Allah, maka mintalah ampun kepadanya dari dosa kalian. Dan tidaklah yang bisa mengampuni dosa kalian kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh amat merugi dan sebuah kesalahan ketika seorang hamba terjerumus kepada perbuatan dosa, dia masih tunggu waktu untuk minta ampun kepada Allah. Artinya tidak cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Mengapa demikian? Karena itulah bisikan iblis. Iblis itu menginginkan hamba kalau sudah berbuat dosa, tunggu dulu, tidak usah cepat-cepat minta ampun. Nanti saja. Si panjang waktu. Atau apa dia bisikan? Kau sudah banyak berbuat dosa, tidak mungkin Allah mengampuni. Engkau hamba yang penuh berlumuran dosa. Engkau datang kepada Allah seperti ini, tidak diterima doa, tidak diterima istighfar. Ini bisikan siapa? Iblis. Sama seperti iblis ketika datang kepada Adam alaihissalam. Apakah iblis mengatakan kepada Adam, ya Adam, makanlah ini. Setelah makan engkau berbuat dosa. Nah, apa kata iblis? Wahai Adam, inni lakum nasihun amin. Aku ini penasehat spiritual. Aku ini penasehat. Tak kasih tahu caramu supaya kekal di dalam surganya Allah. Tidak ada orang ngajak kepada kejelekan terus ngomong anak maling. Lah. Kalau ngomong anak maling lari semua. Tapi ngomong anak guru spiritual. Atau satu ngomong bahasanya macam-macam. Yang lebih ngeri lagi, dukun sama tukang sulap berkelahi. Yang bahas Ustaz, tidak usah dibahas, dua-duanya rusak. Capek bahas. Dua-duanya dilarang sama Nabi SAW. Dukun katanya Nabi SAW 40 hari 40 malam tidak diterima sholat. Cuma datang tuh. Percaya bisa kafir. Sulap kata Nabi jangan datang ke tukang sulap. Hatta tujuannya untuk bongkar dukun, sama dua-duanya. Tugasnya apa? Nasihatkan dua orang ini keluar tobat dari perbuatan, kembali ke jalan yang benar. Wala merah wala biru. Ada lagi yang menganalisa, Ustaz, capek. Buat apa? Tak perlu dianalisa, dua-duanya tak beres. Hatta mau pakai dalil apapun. Nabi SAW mengatakan, Wallah, inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthar min 70. Nabi SAW minta ampun kepada Allah satu hari satu malam 70 kali. Ini manusia yang sudah diampuni dosanya. Manusia yang diampuni dosanya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi mi'atan. Di dalam hadis yang lainnya Nabi mengatakan, aku minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehari semalam lebih dari 100 kali. Lebih dari 100 kali. Ini Nabi SAW. Wa yaqulu Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berkata Abdullah bin Umar, inna kunna la na'udhu li Rasulillah SAW fil majlis wahid. Dia pernah duduk sekali terus ngitung zikirnya Nabi SAW. Nabi mengatakan, Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nabi mengatakan, Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Di antara zikirnya Nabi. Sekali duduk Nabi baca itu 100 kali. Sekali duduk Nabi membaca doa ini 100. Wa min asbabil maghfirah tauhid. Di antara sebab diampuni dosa seorang hamba itu tauhid. Wa huwa sababul a'dham alladhi man faqadahu faqadal maghfirah
wa man jaa bihi faqad ata bi a'dhami asbabil maghfirah. Ini adalah sebab yang paling agung. Kalau hilang ampunannya Allah. Dan kalau dia datang dengannya, maka dia datang dengan sebab terbesar yang akan mengampuni dosa. Mengapa demikian? Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang yang menyekutukan Allah dengan satu apapun, dan akan mengampuni dosa selain daripada itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan di dalam hadis qudsi yang tadi kita baca, di poin yang ketiga, Allah mengatakan, "Ya ibni Adam, wahai manusia, lau ataitani bi qarabil ardi khataya." Kalau engkau datang dengan sepenuh bumi dosa, kesalahan, thumma laqitani, kemudian engkau menjumpai aku, kata Allah, la tusyrik bi syai', engkau tidak menyekutukan aku dengan satu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan. Kemudian Syekh di sini menyebutkan tentang beberapa ibadah yang ibadah ini mukaffiratud dzunub. Ibadah ini melebur dosa. Beliau mengatakan wa fariidatul hajj min a'zamul asbab li maghfiratid dzunub. Haji itu di antara ibadah yang paling agung yang mengampuni dosa seseorang. Nabi mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrah. Sering-seringlah kalian mengikuti antara haji dan umrah. Setelah haji, umrah, setelah umrah, setelah haji, begitu. Sering-seringlah, kata Nabi. Artinya apa? Boleh seseorang itu mengulang-ulang haji dan umrah. Tidak ada salah. Tidak ada salah. Fa'innahuma yanfiyanil faqr wal dhunub. Karena dua ibadah ini akan menghilangkan kefakiran dan dosa dalam diri seseorang. Tidak ada ceritanya orang habis haji bangkrut, orang habis umrah jatuh miskin, tidak ada. Karena Allah mengatakan sendiri bahwasanya haji dan umrah itu akan menghilangkan kefakiran dari seseorang, wabdunub, dan juga menghilangkan dosa, menebur dosa. Kama yanfil qiyaru khabathal hadid, sebagaimana las itu menghilangkan kotoran kerak pada besi. Wadh-dhahab wal fiddah, demikian pula emas dan perak. Kalau lagi disepa atau diasah dengan las itu hilang kotoran itu, karat-karat yang menempel pada mereka. Wa laisa lil hajjil mabrur thawabun dunal jannah, dan tidak ada balasan bagi haji kecuali surganya Allah Subhanahu. Kemudian di hadis yang lain disebutkan, man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsaq raja'a ka yauma waladathu ummuhu. Barang siapa yang berhaji karena Allah dan dia tidak yarfuth, tidak berbuat kekejian, walam yafsaq, tidak berbuat kefasikan, raja'a, dia pulang dari hajinya, ka yauma waladathu ummuhu, seperti dia pulang itu seperti baru lahir dari perut ibu. Cuma yang ngeri kadang-kadang orang pulang haji, dia mikir udah apa-apa berbuat dosa, karena udah bersih. Atau yang umrah apa? Dia mikir anak sholat satu kali di umrah, pahalanya berapa kali? 100.000 kali. Pulang pray, pulang sholatnya pray, lalu sudah 100.000 kali. Itu berapa tahun? Anda cuma pray satu. Ya ini pemahaman yang ngawur kadang-kadang. Dianggap orang ibadah itu bisa libur. Lah abadan. Hatta yang musafir. Orang Nabi aja dah libur. Nabi perang dah libur sholat. Nabi waktu perang sholat berjamaah. Bahkan disebutkan dalam surat Al-Baqarah, Allah salah, ayat 102 kalau tidak salah, tentang masalah tata caranya orang sholat ketika perang. Loh, kalau seandainya libur, orang jihad itu lebih pantas untuk libur ibadah. Nabi lebih pantas orang perang itu puasanya libur. Enggak, jalan terus sahabat yang puasa ketika perang.
Wah, ini orang kadang-kadang yang dimaksud dalam hadis ini apa? Pahalamu berlebih, bukan kesempatan libur. Nah, pahalamu dilipat gandakan, ampunanmu ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan siapa yang melangkah dari rumahnya ke masjid, satu langkahnya dia naik derajatnya, satu langkahnya menghapus dosanya. Ini pahala dari Allah Subhanahu. Wa Amr bin al-As qala falamma ja'ala Allahu Islam fi qalbi ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala absut yaminika faubayi'uka fabasata yaminihi faqala faqabattu yadi faqala ma laka ya Amr qala kuntu aradtu an ashtariku tashtaritu bimana qala an yughfir li qala amma alimta ya Amr anna al-Islam yahdimu ma kana qablahu wa anna al-hijrata tahdamu ma kana qablahu wa anna al-hajja yahdamu ma kana qablahu. Ketika Amr bin al-As radhiyallahu anhu masuk Islam, maka dia datang kepada Nabi SAW dan mengulurkan tangan kanannya, dan kemudian Nabi SAW membaiat dia. Kemudian Nabi memegang tangannya. Kemudian Nabi mengatakan, "Malaka ya Amr, apa yang kau inginkan?" Qala, "Aradtu an tashtari, aku ingin baiat dengan syarat." Tashtari itu, engkau minta syarat apa Amr bin al-As? Qultu an yughfiran, agar dosaku sebelum masuk Islam ini diampuni. Apa kata Nabi SAW? Amma alimta ya Amr, tidakkah engkau tahu ya Amr, annal Islam yahdi ma kana qablahu, bahwasanya Islam ini akan menghapuskan dosa orang yang sebelum dia masuk Islam, hilang semuanya dosa. Wa annal hijrata tahdamu ma kana qabla, dan hijrah itu akan menghapuskan dosa sebelum hijrah. Wa annal hajja, dan haji yahdamu ma kana qabla, haji menghapus dosa sebelum haji. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu, ma min yawmin aktharu man an yu'taqa Allah azza wa jalla fihi abdan minan nar min yawmi Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaika fayaqulu ma arada haula wa fi ziyada ishhadu malaikati anni qad ghafartu lahum. Ini hadis Nabi SAW berkaitan dengan wukuf di Arafah. Tidaklah hari ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala paling banyak membebaskan hambanya dari api neraka, yaitu di hari Arafah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada malaikatnya, menyombongkan kepada malaikat, apa yang kau inginkan dari mereka? Apa kata Allah? Persaksikanlah wahai malaikat-malaikatku bahwasanya aku telah mengampuni dosa mereka, kata Allah. Aku telah mengampuni dosa. Wa Anas bin Malik qala, berkata Anas bin Malik, waqafa Nabi SAW di Arafat wa qad kadtu asy-syamsu an tu'awwab, qala ya Bilal ansit li nas, qala Bilal faqala أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنصت الناس فقال معاشر الناس أتاني جبرائيل آنفا فأقرأني من رب السلام وقال إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل معشر وضمن عنهم تبعات. فقال عمر بن الخطاب قال يا رسول الله هذا لا نخاص هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب كثر خير الله وطابا. Ya, satu ketika Nabi SAW berada di Arafah, kemudian ia mengatakan kepada Bilal, wahai Bilal, bilang apa? Suruh manusia untuk diam, suruh sahabat-sahabat untuk diam. Maka Bilal mengatakan, wahai hamba Allah, diamlah kalian. Kemudian Nabi mengatakan, wahai ma'syaran, wahai sekalian manusia, telah datang kepadaku Jibril, dan Jibril telah mengucapkan salam kepadaku dari Allah Subhanahu. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengampuni dosa kalian, orang-orang yang berada di Arafah.
dan juga berada di ma'syarul haji, di tempat-tempat haji. Dan orang-orang yang berada di sekitar kalian. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, hadza lana khassa." Wahai Rasulullah, apakah ini untuk kami saja di hari ini? Apa kata Nabi SAW? Ini untuk kalian dan orang-orang yang mengikuti kalian setelah ini sampai hari kiamat. Artinya apa? Allah umbar ampunan itu di Arafah dan di sekeliling Arafah. Kepada siapa? Mulai semenjak Nabi Hajjatul Wada sampai Yaumul Qiyamah. Ini diantara ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala dengannya mengampunkan dosa. Apa kata Umar bin Khattab? Kathura khairallahi wa ta'ala, telah banyak kebaikan Allah dan telah baik Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Agar kita apa? Agar kita datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita apa? Jangan sampai seorang hamba itu, kalau dia punya dosa kepada Allah, dia menganggap tidak ada jalan bagi dia. Karena banyak orang berpikir, apalagi saat-saat ini, kalau antum melihat dimanapun, kadang-kadang lihat ngeri juga, orang menulis dengan hal yang tidak masuk di akal. Bahkan mereka mengatakan, saya ini ateis dan saya bangga jadi ateis. Dan mengatakan, bukan perkataan, judul-judul buku itu hobi. Anda tidak bayangkan isinya apa, tidak ngerti. Artinya apa? Seolah-olah mereka itu tidak butuh sama Allah. Dan seolah-olah mereka, apa Anda bisa hidup, saya tidak hidup, saya bisa nafas. Bahkan saya kadang-kadang dengar dari teman, banyak orang itu, anak-anak muda ngaku di internet mengatakan, anak ateis dan saya tidak ada apa. La haula wala quwwata illa billah. Di mana akalnya? Yang pertama, yang kedua, apa yang diomongkan orang tuanya kepada anak? Kemudian apa yang dia baca di dunia maya? Bualan orang-orang bodoh. Anak bingung, apa yang dibaca sampai mikir seperti ini? Apa dia tidak mau baca Al-Quran walaupun satu lembar dan memahami apa suratnya Allah kepada setiap hamba? Wah, ini hal kayak gini banyak, luar biasa. Tambah hari ini tambah banyak. Karena apa? Sudah bebas juga. Bebasnya sudah bablas juga. Bebasnya sudah bablas. Apa? Akal sudah dipakai takaran untuk melihat yang benar apa yang salah. Akal yang lemah ini dibikin hukum untuk, oh ini benar, oh ini salah. Dibalak-balik, akhirnya dia bingung sendiri. Terakhir dia bingung, yang dia pikirkan kemudian ngawur sudah. Akal ini alat yang Allah berikan. Ada batas. Ilmu yang Allah berikan kepada kita pun ada batas. Tidak bisa dengan apa yang Allah berikan akal dan lain sebagainya kemudian kita mencerna sesuatu yang Allah tidak kasih ilmu. Maka jangan dipakai. Kalau sudah pada batasan daerah itu, tugasnya apa? Iman, selesai. Tidak ada yang lain. Mau nanti balak-balik, jungkir balik, tak kepala taruh di bawah, taruh di atas, sama aja, tidak bisa. Allah tidak kasih ilmunya. Sampai ada seorang ulama menghadapi seorang pemuda yang mengagungkan akal. Dia ngomong, sudah, kalau antum mengagungkan akal, saya mau tanya sama Nabi menyampaikan kepada kita, Jibril itu sayap 600, sayapnya Jibril 600. Bagaimana makhluk yang sayapnya 600? Diam pemuda. 600. Yang dia pernah lihat sayap itu cuma 2. Burung. Akhirnya ulama mengatakan sudah tidak usah 600, kebanyakan 600. Wis ente bayangkan makhluk yang sayapnya 3. Ojo 600, buat 3. Diam. Maka kalau sudah saya sampaikan, untuk batasan ini akalmu tidak bisa menjawab.
Ketika sudah sampai ranah ini, tugasmu apa? Beriman. Selesai. Maka ketika Imam Malik didatangi di halaqahnya, dan orang itu mengatakan, kaifa istiwa'ur rahman, bagaimana Allah bersemayam? Mukanya Imam Malik langsung merah. Karena apa? Apa orang ini mau lebih pintar dari sahabat Nabi? Sahabat Nabi tidak pernah tanya. Sahabat Nabi, orang yang paling pintar, tidak pernah tanya sama Nabi bagaimana Allah itu beristiwa. Apa kata Imam Malik bin Anas rahimahullah, al-istiwa'u ma'lum. Kalimat istiwa di dalam bahasa Arab itu kalau dibilang istiwa, orang Arab tidak bakal tanya lagi. Sudah paham. Sama seperti antum dikatakan naik itu ke atas, orang tidak bakal ngomong lagi. Tidak ada naik ke bawah, naik ke atas semua. Maklum. Wal kaifu majhul. Lalu bagaimana istiwanya Allah? Tidak ada orang pernah tanya. Terserah Allah. Wal imanu bihi wajib. Dan iman bahwasanya Allah itu istiwa bersemayam wajib. Di Al-Quran sekian banyak ayat, di hadis sekian banyak ayat. Terus antum tanya bagaimananya? Ya antum kurang kerjaan. Ilmu tentang agama ini masih banyak daripada antum tanya masalah istiwa. Wassu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang istiwa Allah tidak pernah ada di zaman sahabat. Kemudian Imam Malik mengatakan, keluarkan orang ini dari halaqah. Imam Malik mengatakan, keluarkan dari halaqah. Maka orang yang istilahnya jengkel kepada orang seperti ini wajar. Kenapa? Di zaman Imam Malik saja sudah marah Imam Malik. Kok sekarang malah orang ngomong apa? Allah itu tidak bertempat dan tidak berdimensi. Wah, kalimatnya kayak intelek. Intelek dari sebelah mana? Intelek itu kalau kita mendekati yang paling benar. Siapa yang paling benar? Allah dan Rasulnya, selesai titik. Tidak pakai ditanya dibalak-balik di atas bahwa Allah tidak di mana-mana. Lalu wala alaih. Haji. Terus ini yang dipuji dan disanjung. Padahal pendapat ini dibantah diantaranya oleh Imam Al-Muzani rahimahullah, muridnya Imam Syafi'i rahimahullah. Di kitabnya beliau Syarh Sunnah dibantah. Yang bantah siapa? Muridnya Imam Syafi'i. Tapi sekarang berapa banyak orang yang ngaku madhabnya Syafi'i? Allah. Nukil sana, nukil sini, yang katanya mereka itu madhab Syafi'i, dan dikatakan para ulama di antara Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, yang mereka katakan ini muridnya Imam Syafi'i, mereka bukan orang yang membela akidahnya Imam Syafi'i. Bahkan jauh dari apa yang dikatakan Imam Syafi'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, menjaga kita semua agar istiqamah di atas jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita semua, sebesar apapun dosa kita. Dan semoga Allah menjaga ketauhidan kita, karena tauhid itu merupakan bukti kita di hadapan Allah agar kita mendapatkan ampunan di sisinya. Dan tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.